Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai makalah. Saya Iwanuddin Daniel Wahid akan membahas mengenai bagian awal atau pembuka yang berisikan cover, kata pengantar, dan juga daftar isi. Sebelum pembahasan, bagian pembuka saya akan menjelaskan dahulu apa pengertian dari makalah. Makalah ialah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Lalu di bagian pembahasan saya di sini saya akan membahas bagian sampul atau cover. Cover adalah sampul dari makalah yang memuat judul, logo, identitas penulis, serta tempat dan tahun terbit. Untuk bagian cover, sebaiknya penulisan menggunakan aturan rata tengah atau center agar cover terlihat lebih rapi. Lalu di bagian kedua yaitu kata pengantar. Kata pengantar ini juga merupakan salah satu dari bagian yang harus ada dalam sebuah makalah. Sesuai namanya, fungsi dari kata pengantar adalah sebagai pengantar agar pembaca memiliki pandangan yang umum terhadap makalah yang dibuat oleh penulis. Cara penulisan kata pengantar pun bermacam-macam sesuai dengan gaya tulis penulisnya. Lalu di bagian 3 yaitu daftar isi. Daftar isi ini merupakan sebuah halaman yang memuat informasi dari halaman dan konten sebuah makalah untuk memudahkan pembaca dalam menemukan informasi tertentu. Maka, kamu harus memberikan keterangan halaman pada setiap bab maupun subbab di dalam makalah kamu. Selanjutnya, saya, Kurnia Dewi Nabila, akan mempresentasikan struktur makalah yang kedua, yaitu bagian isi. Pada makalah bagian isi, secara umum terdapat 2 bab. Yang pertama, pendahuluan, dan yang kedua, pembahasan. Di bagian pendahuluan, biasanya terdiri dari 3 subbab. Yang pertama, latar belakang, yang kedua, rumusan masalah, dan yang ketiga, tujuan. Latar belakang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pembuatan makalah tersebut. Latar belakang harus ditulis dengan jelas serta mudah dimengerti. Selain memuat jawaban dari sebuah pertanyaan, latar belakang juga harus memuat data-data atau fakta-fakta yang mendukung. Rumusan masalah dapat diisi dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dibahas di bagian pembahasan. Pertanyaannya tidak perlu terlalu banyak, cukup 2-4 pertanyaan yang jelas dan merupakan hasil pengerucutan dari latar belakang yang ditulis sebelumnya. Tujuan. Sesuai namanya, tujuan merupakan bagian yang berisi tentang tujuan dibuatnya makalah tersebut. Tujuan bisa ditulis secara singkat dan menggambarkan secara jelas manfaat dari pembuatan makalah tersebut. Yang kedua, pembahasan. Pembahasan atau isi merupakan bagian paling penting dari sebuah makalah. Bagian ini berisi uraian pokok dari permasalahan yang dibahas. Tentu saja, pembahasan di bagian isi harus sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Isi biasanya mencakup tentang landasan teori, uraian materi, serta solusi atau penyelesaian dari sebuah permasalahan. Selanjutnya, saya Diayu Lestari akan mempresentasikan struktur makalah yang terakhir, yaitu bagian penutup. Pada makalah bagian penutup, biasanya terdiri atas 2 subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Juga terdapat daftar pustaka seperti contoh yang saya lampirkan di sini. Yang pertama adalah kesimpulan. Di dalam kesimpulan berisikan ringkasan atau summary terkait dengan hasil pembahasan di dalam makalah. Sedangkan untuk menuliskan kesimpulan ini, maka kita bisa menganalisis terlebih dahulu apa saja poin-poin penting yang terdapat di dalam bagian yang sebelumnya, supaya bisa menghasilkan suatu kesimpulan dari pembahasan masalah yang dibahas. Yang kedua adalah saran. Saran adalah suatu bagian yang akan ditujukan kepada para pembaca makalah. Isi dari saran ini bisa berupa harapan dari penulis supaya makalah yang dibuatnya bisa bermanfaat bagi orang-orang serta bisa diterapkan oleh para pembaca. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka berisikan seluruh referensi yang telah penulis pakai dalam menulis makalah tersebut. Referensi tersebut bisa kita dapatkan dari buku, jurnal, maupun internet.
Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Bila ada kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.